Dalam hadis sahih yang umum, barang siapa yang membaca tasbih 100 kali saja, maka dia, kata Allah, akan dihapuskan dosanya sekalipun sebanyak buih yang ada di laut. Ini riwayat Bukhari dan Muslim, artinya sahih. Kemudian yang berikutnya lagi, keutamaan tasbih, riwayat yang disampaikan oleh Abu Dawud yang berbunyi, jika umat Islam melakukan atau menjalankan sholat tasbih, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Pertama, dosa yang awal dan yang akhir. Udah dua tuh. Yang kedua, dosa yang lama dan dosa yang baru. Udah berapa macam? Udah 4. Yang berikutnya, dosa yang tidak disengaja dan dosa yang disengaja. Udah berapa? 6. Yang berikutnya, dosa kecil dan dosa besar. Udah berapa? 8. Yang berikutnya, dosa yang rahasia dan dosa yang terang-terangan. Yang berikutnya, kata Rasul, dosa-dosa yang lainnya akan dihapuskan oleh Allah. Masya Allah. Ini luar biasa, ya. Nah, tadi udah saya sampaikan, ada 13 macam keuntungan hikmah dari sholat tasbih. Sudah cukuplah itu dasar hukum, ya. Itu dasar hukum. Kenapa saya nggak sampaikan hadis-hadisnya? Kelamaan. Yang penting udah tahu. Yang kedua, bagaimana prakteknya? Atau hukumnya dulu, hukumnya. Hukum melaksanakan sholat tasbih sunnah. Namun sebagian jumhur ulama, sunnah ini sunnah yang sangat-sangat ditekankan oleh Rasul. Sampai kalau bisa sehari semalam 1 kali. Kalau nggak bisa seminggu sekali. Kalau nggak bisa sebulan sekali. Kalau nggak bisa setahun sekali. Kalau nggak bisa seumur hidup sekali. Jangan sampai sama sekali. Tidak sekali-kali aja. Saya punya firasat, jangan-jangan di jamaah ada yang sama sekali belum melaksanakan. Yang aku aja lah. Ya kan? Nah, karena apa? Karena orang yang berangkat haji itu yang punya duit doang. Kadang-kadang ilmunya mah ya kayak saya, sekalipun disebut ustadz, tetap aja ilmu saya masih kurang. Tapi kesombongan kita kalau diajak ngaji, males banget. Itu di Jakarta. Kalau orang Lampung, orang Banten enggak beda lah. Orang turun yang sama kok, Nabi Adam. Ya kan? Nah, kenapa ini saya sampaikan? Alhamdulillah ibu bapak, setiap tahun saya berangkat haji, dan setiap saya berada di hotel itu, saya bantu petugas, saya dorong petugas, saya ajak jamaah. Tahun kemarin 2023 kita di Jarwal ada 8 kloter. Kemudian di samping-sampingnya ada 4 kloter. Saya ajak semua. Penuh itu masjid, 2 lantai. Yaitu Jarwal Wihdah namanya. Sama kayak di sini. Namun di sana ada kelebihan. Saya ditemani oleh Dr. Kiai Haji Nur Alam Baktir. Alhamdulillah, di sini ada banyak dokter. Ada dokter dari Lampung, Bapak Kiai Haji Abdul Aziz. Ada dokter dari Jakarta. Wah, banyaklah sekali. Ada juga dari Banten. Banyak, alhamdulillah. Nah, setiap dohor itu kami kemarin, dan kemarin juga kalau tahun 2022 di Retaj Ar-Rayyan Raudoh, kelewat tuh sama kita, sebelah kanan tuh bagus. Saya kalau berangkat haji selalu berdoa, ya Allah, berikan saya tempat yang luas masjid itu, saya akan ajak saudara saya bersama-sama ibadah kepada. Doa saya dikabulkan. Tiap tahun saya selalu dapat masjid yang besar. Bapak jalan-jalan ke hotel kanan dan kiri, kecil-kecil masjidnya. Udah sono juga hotelnya, sebaris itu hanya ada 5 liftnya, persis kayak di Madinah. Berdesak terus.
Kita bersyukur Pak, hotel kita besar, sebelah kanan liftnya ada berapa, sebelah kiri liftnya ada berapa. Alhamdulillah. Ini wajib kita syukuri Pak. Ya, bukan hanya doa saya, doa kita semua dikabul. Ya, dan saya ingin menebarkan kasih sayang kepada semua jamaah. Karena saya ditugaskan oleh Pak Dirjen, Pak Dirbina untuk membantu semua. Alhamdulillah. Ya, malam hari ini kesampaian. Kita lanjutkan. Jadi hukum sholat seperti itu, tasbih seperti itu. Saya usahakan, saya minta kepada semua jamaah jangan sampai sama sekali gak pernah. Ya, dan boleh nanti pulang dari haji datang ke sana minimal keluarga ajak. Ya, ajak laksanakan. Saya punya keyakinan keberkahan terus akan Allah berikan kepada kita kalau kita lazim mengerjakan sholat sunnah tasbih. Sekarang bagaimana caranya? Nah, biar paham semua. Sholat tasbih itu bisa dilaksanakan dua macam. Pertama, bisa sendiri-sendiri. Kedua, bisa diberjamaahkan. Apalagi jamaah yang belum pada ngerti, maka perlu diberjamaahkan agar dilatih oleh imam. Makanya imam ini harus ngerti. Contoh, di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali, imam itu kalau mau zikir, ya kata Imam Ghazali, berbalik sampai 380 derajat ke jamaah, menghadap ke jamaah. Untuk apa? Satu, melatih bacaannya supaya benar. Kedua, melatih supaya jamaah biasa zikir kepada Allah. Karena dalil zikir itu jelas dalam Al-Quran, hadis Nabi jelas. Doa bersama dilaksanakan juga oleh Nabi jelas. Guru-guru kita apalagi, ya kan? Nah, pendapat ulama yang lain, imam itu boleh bergeser hanya 50%. Dari situ 50%. Tapi Imam Ghazali 380 derajat. Ya kan? 100%. Nah, artinya apa? Nah, ini harus tahu nih imam nih. Banyak imam yang belum pakai, bukan belum ngerti, belum pakai. Dengan adanya imam bergeser, merubah, itu menolong jamaah. Menolong dalam hal apa? Kalau imamnya tetap duduk ke depan, lalu jamaahnya itu langsung bergerak, merubah, itu makruh buat makmum tuh. Buat makmum itu kurang disenangi. Kenapa? Harusnya ngikuti imam. Nah, dalam hal ini imam harus tahu kepada kemampuan jamaah. Jamaah itu nggak betah kalau terus saja duduk iftiros, tahu duduk iftiros? Atau duduk tawaruk, betul? Nah, makanya imam kalau udah ngerti, balik. Itu kan, rubah supaya makmum tertolong, jangan kena makruh. Begitu ceritanya. Saya bukan ngajarin imam udah pada pinter, doktor semuanya, gitu kan. Nah, oleh karena itu kita harus ngerti bagaimana ilmu fikih yang sebenarnya. Dah, kembali kepada pokok persoalan. Kemudian tasbih bisa diberjamaahkan, bisa sholat sendiri. Umpamanya berjamaah, saya jadi imam, bapak ibu makmum. Usolli sunnata tasbihi rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar. Dalam hatinya niat aku sholat sunat tasbih 2 rakaat makmum karena Allah Ta'ala. Beres itu sunnah doa iftitah. Beres doa iftitah, imam baca Fatihah. Kita dengerin tuh imam. Imam sudah waladhdallin, kita amin bersama-sama. Lalu imam baca surat, kemudian jamaah baca Fatihah. Imam selesai baca surat, jamaah selesai baca Fatihah, baru kita sama-sama baca tasbih 15 kali. Tasbihnya kayak apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu yang diajarkan oleh Rasul.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 15 kali. Paham semua? Beres 15 kali baru ruku. Allahu akbar. Ya kan? Ruku baca tasbih yang biasa 3 kali. Beres itu baca tasbih lagi 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Beres 10 kali i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Beres baca tasbih lagi berapa? 10 kali. Beres? Tuh beres. Langsung sujud. Begitu sujud baca tasbih seperti biasa. Lanjut disambung tasbih lagi 10 kali. Paham? Langsung kita duduk istirahat atau duduk di antara 2 sujud. Baca Robik Firli. Beres baca Robik Firli, baca tasbih lagi 10 kali. Beres 10 kali, sujud lagi. Setelah beres baca tasbih biasa, baca lagi tasbih 10 kali. Ya kan? Kemudian beres, duduk istirahat. Sebelum berdiri, duduk istirahat namanya. Itu baca tasbih lagi 10 kali. Jadi jumlahnya 1 rakaat itu 75 kali. 2 rakaat berarti 150 kali. Kalau 4 rakaat berarti 300 kali. Malam hari apabila dilaksanakannya tasbih yaitu qiyamul lail masna-masna. Salat malam adalah 2 rakaat 2 rakaat. Jadi kalau malam 2 rakaat 2 rakaat berarti 4 rakaat. Kalau siang hari ibu dan bapak mau melaksanakan tasbih, silahkan mau kapan saja ya. Intinya 4 rakaat kalau siang hari tanpa tasyahud awal. You understand? Udah bisa kita laksanakan? Iya, alhamdulillah. Mau ikhlas terima? Sebagaimana saya mendapat ijazah dari guru saya malam hari ini akan ijazahkan kepada semua jamaah sholat tasbih. Silahkan terima. Qabiltu alhamdulillahirabbil alamin. Terima. Insya Allah menjadi amalan dan ilmu yang bermanfaat. Selamat dunia, selamat akhirat. Amin. Mari kita sama-sama berdiri.